Halo, selamat datang di channel Namura Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai CLP, khususnya mengenai kontrol program ya. Jadi statement yang akan kita gunakan di sini adalah statement if ya. Nanti if akan digunakan untuk mengontrol jalannya program. Langsung saja kita mulai. Jadi seperti biasa kita start PDM-nya di sini. Kemudian kita pilih source member saja ya. QCL misalkan. Saya bikin dengan F6 untuk bikin member baru. Misalkan namanya CL1, if1 aja ya. Tadi udah ada CL1. Saya namakan if1 misalkan. Tipenya adalah CLP. Misalkan contoh if ya. Oke, kita bikin langsung programnya. Statement Sekarang kita akan menggunakan statement if. Jadi komen dasarnya adalah dengan if kemudian diikuti dengan kondisinya ya. Jadi misalkan kita akan bikin suatu variabel dulu nih. Misalkan kita bikin suatu variabel namanya x ya. Kemudian tipenya adalah apa ya? Integer deh, bilangan bulat ya. Seperti biasa kalau kalian lupa komennya bisa dengan F4 ya untuk mengeluarkan prompt-nya ya, help-nya. Nah, ini bisa diisi. Tadi saya ketikkan x dan int. Jadi kan nama variabel diawali dengan ampersand ya, jangan lupa ya. Kemudian kita juga akan mengganti atau mengisi sebuah nilai ke dalam variabel itu. Jadi di perantian sebelumnya di contoh sebelumnya, video sebelumnya sudah pernah kita gunakan var ya untuk mengganti change variabel nilainya. Kemudian nama variabelnya yang akan diganti adalah x misalkan. Kemudian diganti dengan nilainya misalkan angkanya jadi isinya 15 deh. Karena kita akan mengecek apakah dia nilainya lebih besar dari 10 atau tidak. Nah, di sini kita gunakan if-nya ya. If tekan F4 aja kalau masih belum hafal ya. Prompt-nya kita cek kondisinya adalah apakah si X tadi itu adalah lebih besar dari 10 atau tidak. Jadi kita gunakan operator bintang GT, artinya greater than ya, lebih besar dari 10 ya. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, kita akan melakukan kondisi komennya adalah misalkan kita akan menampilkan message ya, send pgm message. Kita lengkapi, isi message-nya adalah misalkan lebih besar dari 10 misalkan ya. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi maka then. Jadi ada if, ada then ya. Oke, kita coba compile programnya, kita simpan. Kita compile dengan if 1 tadi ya. Kita compile dengan 14. Yes. Oke, kita call coba ya. Call if 1. Nah, itu akan lebih besar dari 10 karena isinya adalah 15 ya. Isinya adalah 15. Jadi itu contoh menggunakan if yang sederhana ya. Kita juga bisa menggunakan parameter nih. Kalau tadi kan isinya langsung diisi dengan 15 ya. Kita gunakan parameter. Kita save. Kita copy aja source-nya. Kita copy dengan opsi 3, namanya adalah misalkan if2 ya. If2, kita edit. Ini kita akan kasih parameter. Parameternya misalkan namanya adalah, ya udah x saja nggak apa ya, parameternya adalah x. Kemudian x-nya segini. Nah, kita akan coba x-nya kita ganti dengan misalkan char ya, karakter ya. Karena nanti kita akan masukkan parameternya dari inputannya, kita ganti char.
tipenya karakter. Ini akan saya coba contohkan suatu built-in function in ya, jadi yang convert atau memparse dari nilai karakter yang jenisnya karakter ke dalam suatu nilai integer ya. Jadi misalnya kita bikin lagi yang variabel penampungnya, kita rp1 ya, itu artinya repeat 1. Kita bikin yang y-nya itu tipenya adalah misalkan integer ya. Kemudian kita akan mengconvert ya nilainya dari y-nya ini kita isi dari x, kita F4 aja ya, bukan 15 ya, tapi dari hasil konversi nilai x tadi ya. Jadi kita akan menggunakan function int %int dari parameter x tadi. Jadi y akan diisi dengan nilai x tapi setelah di parse atau setelah di convert ke nilai integer. Oke. Jadi yang kita cek adalah nilai y ya. Kalau y besar 10 maka akan tampilkan sama terkait tadi ya. Oke, kita compile. Kita simpan dulu ya. Kemudian kita compile yang if 2. Nah, kalau kita menggunakan parameter, kita harus menyertakan parameter juga atau kita call. Jadi if 2-nya kita kasih tadi, karena tipenya adalah karakter, kita kasih ketik ya, misalkan 15 ini. Nah, hasilnya akan sama. Kalau kita isi dengan misalkan di bawah 10 ya, harusnya tidak mengeluarkan apa-apa nih. Misalkan nilainya adalah 5 misalkan ya. Tidak akan menampilkan perintah yang di dalam kondisi if terpenuhi tadi ya. Jadi itu contoh if dengan setelah kita menggunakan parameter dan menggunakan built-in function in ya, %int untuk menampilkan integer ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan else. Jadi kalau kita copy aja ini ya. Tadi kan baru satu if tanpa else ya. Kita misalkan akan mengecek apakah dia nilainya kalau di bawah 10 akan bagaimana. Kita copy dengan ini if else ya. Kasih else. Sorry. Oke, kita edit. Kita akan menggunakan else. Jadi kalau tadi sudah ada if-nya, ini gini, bawahnya akan kita kasih else. Kalau memang dia lebih kecil dari 10, maka kita akan menampilkan sel PGM misalkan lebih kecil dari 10 ya. Kita tekan F4 aja. Kita parameter kemarin kita kasih send PGM message. Oke. Kemudian ininya isinya adalah misalkan lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi kalau dia pas 10 akan sama dengan, tapi kalau di bawah 10 dia akan lebih kecil dari 10. Send PGM message, oke. Udah, cukup seperti itu aja. Kita compile ya. Kita compile. Kita akan coba kalau kita menggunakan angka di bawah 10 ya, misalkan if 3 parameternya adalah misalkan 8 misalkan. Nah, lebih kecil atau sama dengan 10 karena yang terpenuhi adalah kondisi else ya, yang tadi kita sudah tambahkan di bagian bawahnya. Nah, sebenarnya kalau if pun kalau diperlukan itu bisa melakukan atau menjalankan komen tuh tidak hanya satu ya. Kalau tadi kan cuma menampilkan send PG message satu ya. Sebenarnya kita juga menggunakan block ya. Jadi nggak cuma satu statement dalam if-nya. Oke, misalnya kita copy aja tadi yang mana ya, yang ini aja deh. Kita copy ke
if 4 misalkan ya. Kita kasih nama if dengan blok deh. Dengan do. Oke, nanti karena kita menggunakan do ya. Kita copy if-nya ini, kalau dia lebih besar 10, jangan langsung dan ini ya. Tapi misalkan kita akan menampilkan satu blok, jadi kita kasih do aja ini. Do gitu aja. Jadi kita akan melakukan sesuatu kalau dia lebih besar 10. Bawahnya misalkan kita akan mengganti nilainya, misalkan kita ada ekspresi penjumlahan aja deh. Misalkan change variabelnya tadi, apa nih, y-nya ya, y, nilainya adalah y tambah misalkan tambah 5 misalkan. Oke, baru kita send bridge message ya. Send bagian message. Send bagian message. Message-nya adalah apa nih? Y ya, misalkan hasilnya berapa nih? Kita gunakan operator concat ya, penggandengannya concatenation dengan pipe ya. Itu di atas keyboard enter itu ada tanda garis lurus tuh, kita ketik 2 kali. Kemudian kita convert yang tadinya integer. Nah, tadi kan kebalikannya nih. Tadi kita ubah ke in, nah ini ya. Ini sekarang kita casting lagi, kita ubah lagi ke karakter karena harus berubah karakter untuk menampilkan send message ya. Kita convert atau kita casting ke karakter satu. Oke. Dan kalau ini harus dikasih and do ya, karena ada blok do-nya ya. Ini ya, ada do, harus ada and do-nya ya. Oke, kita compile. Misalkan kita akan menampilkan masih tetap itu ya, masih di atas 10 ya. Misalkan kita call if 4, parameternya adalah misalkan 15. Jadi kalau 15 nanti harus ditampilnya adalah 15 tambah 5 jadi 20 ya. Nah itu, y-nya adalah 20. Jadi itu tadi contoh kita menggunakan blok do ya. Jadi if, kemudian di bawahnya, di dalamnya akan menjalankan 2 atau lebih statement ya. Tapi kalau cuma satu statement, kalian tidak perlu menggunakan and do ya. Cukup yang tadi yang pertama ya. Nah ini dengan and do, if ya, if dengan and do. Kita juga bisa juga menggunakan else dengan blok juga ya. Kalau if-nya bisa dengan blok, kita juga menggunakan else dengan blok juga. Kita akan buat contohnya. Sekarang kita akan copy yang tadi ini, kita copy jadi 5, if 5 deh. Ya sorry, bukan yang ini ya. Yang 4 ini ya. Misalkan kita akan copy menjadi if 5. Misalkan kita ganti namanya if dan else ya, dengan log. Oke. Kalau tadi udah mengcopy, kita buat sudah if-nya. Coba kita rapikan, kita kasih spasi biar enak bacanya. Kemudian kita bikin lagi yang blok else-nya. Kita bikin else. Kemudian kita kasih do ya. Jalankan command do ya. Command do. Kemudian bawahnya adalah baru kita kasih command yang lain ya. Di dalamnya harus kita kasih lagi and do ya, dalam satu blok. Kita copy aja, misalkan dari sini cc a. cc itu mengcopy satu blok ya.
Kalau satu baris cuma C saja, tapi kalau lebih dari satu baris kita blok di ujung sama di akhir bloknya dengan CC. Kemudian kita misalkan kalau dia di bawah atau sama dengan 10, kita misalkan kali deh, biar beda ya, kali 2. Oke, kita compile, save dulu, compile, kita call if 5 parameternya adalah dengan misalkan 10 ya. Kalau 10 berarti akan yang masuk else ya, akan dikali 2, harusnya jadi 20. Oke, betul kan? Kalau if 2-nya misalkan, if 5-nya parameternya adalah 15, dia tetap seperti tadi sih, akan ditambah 5. Ya, jadi 20. Oke, itu saja penjelasan atau video mengenai penggunaan if, else, dan baik secara satu komen dan juga dengan komen blok ya. Sampai di sini videonya, akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.